Berikut ini adalah pinjol-pinjol yang tidak masuk ke dalam slik OJK. Kenapa saya bilang tidak masuk ke dalam slik OJK? Karena memang ada beberapa peraturan yang harus bisa masuk ke dalam slik OJK. Itu pinjol dengan kriteria seperti apa? Nah, kita akan jelaskan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran YouTube Solusi Sharing Pinjol. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dan kontroversial tentang praktik penagihan utang oleh perusahaan pinjaman online atau yang dikenal sebagai pinjol. Kepada nasabah mereka di rumah, fenomena ini telah menjadi perhatian masyarakat karena sering menimbulkan masalah dan kontroversi. Mari kita telusuri lebih dalam mengenal hal ini. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol-pinjol yang pasti tidak masuk ke dalam slik OJK. Saya akan membahas satu persatu, tapi sebelumnya buat kalian yang belum bergabung di channel saya, jangan lupa tombol subscribe, nyalakan notifikasi, loncengnya agar terus semangat saya dalam memberikan edukasi perihal pinjaman online. Oke teman-teman, ini buat kalian, simak videonya. Sebelum kita ke slik OJK, yaitu pinjol-pinjol yang tidak masuk ke dalam slik OJK. Nah, kita bahas dulu tentang berita terbaru nih, yaitu kemarin trending video-video tentang penangkapan debt collector, adanya debt collector berkelahi dengan instansi kepolisian. Membuat debt collector semua menjadi agak ciut nih dari beberapa informasi teman-teman yang sudah informasi ke saya. Mereka didatangi debt collector, tapi debt collectornya baik-baik. Biasanya ada yang info itu arogan bang, marah bang, maksa bayarnya bang. Ada juga yang seperti itu. Nah, kali ini enggak. Cuma disampaikan bahwa kalau memang belum ada dananya, usahakan ya bu, pak, nanti saya akan datang lagi kapan ibu ada dananya, kabarin saya. Ada juga yang seperti itu. Nah, langsung debt collectornya pergi. Rata-rata semua dalam minggu-minggu ini datangnya itu seperti kejadian semenjak adanya wacana dari Kapolri, kemudian adanya baku hantam antara polisi dengan debt collector, dan adanya beberapa debt collector yang ditangkap sama polisi. Ini membuktikan bahwa semua debt collector yang arogan itu bisa dipidanakan. Ada yang mengatakan, bang itu kan semua debt collector atau debt collector perbankan, debt collector multifinance, kan beda dengan debt collector pinjol. Jangan salah ya, jadi saya jelaskan semua, yang namanya debt collector itu masih di bawah naungan dari OJK atau AFPI. Nah, untuk surat SPP itu hanya bisa dikeluarkan oleh AFPI secara resmi dan itu tercatat di OJK. Makanya setiap kita mau melaporkan debt collector kepada OJK, debt collector itu pada ketakutan gitu loh. Karena namanya bisa di blacklist dan mereka tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan jadi debt collector gitu loh. Kecuali pinjol-pinjol ataupun untuk multi finance yang ilegal yang tidak berizin dan tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan. Itu masih bisa teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang memang masih khawatir sama debt collector, ini berita bagus banget buat kalian gitu. Jadi kalian bisa agak sedikit lebih tenang, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan bisa merayakan hari kemenangan nantinya dengan baik juga. Tetapi sekalipun ada berita-berita seperti ini, kalian jangan langsung lengah, tetap waspada, tetap kuat mental, tetap jaga-jaga. Seandainya ada debt collector yang mungkin cari-cari kesempatan, kalian bisa dengan sigap, kalian harus tahu. Nah, banyak sekali yang bertanya, bang kalau DC datang apa yang harus saya lakukan? Ya, pertama kali yang harus kalian lakukan, teman-teman yang baru mau gagal bayar,
apalagi yang baru aja nerima WA dari debt collector yang mengatakan bahwa bentar lagi mau datang ke rumah kalian. Ini banyak banget nih pesan WhatsApp yang seperti ini. Ini udah menuju ke rumah dan ini udah di perempatan gitu kan, atau dekat rumah kalian. Segala macam WhatsApp dari debt collector yang membuat kita takut banget, resah gitu kan, kepikiran gitu kan. Nah, untuk yang pertama kalinya kalian ketahui, yang pertama debt collector itu datang tanpa memberitahukan. Sekalipun ada WA seperti ini, kadang-kadang ada juga DC yang melakukan WhatsApp. Nah, tapi rata-rata kebanyakan hampir 80% debt collector yang datang ke rumah kalian itu tanpa memberikan informasi terlebih dahulu. Seperti itu, guys. Nah, yang kedua, ketika dia baru datang ke tempat kalian, sudah assalamualaikum, seperti itu, dan kalian tanyakan keperluannya apa dan dari mana. Itu wajib loh ya buat kalian menanyakan hal tersebut. Setelah dia informasikan bahwa dia dari aplikasi A atau B, langsung saja kalian minta surat-surat kelengkapan. Yang pertama KTP, kedua surat SPPI terdaftar, yang ketiga surat tagihan, dan yang keempat surat tugas atau surat jalan. Kalau keempat ini ada baru kalian layanin ya. Tapi yang terpenting kalau sudah surat SPPI-nya, yang paling penting itu kalau surat SPPI itu sudah tidak bisa diperlihatkan oleh dia sebagai debt collector dan dia hanya bisa menunjukkan KTP-nya, kalian harus wajib tolak atau jangan terima. Sampaikan pulang saja dulu bang, ambil surat SPPI-nya yang ditugaskan oleh perusahaan tersebut ya. Harus seperti itu, guys. Nah, misalkan dia alasannya ketinggalan karena buru-buru atau misalkan belum terbit, jangan mau terima. Sampaikan kepada kolektor tersebut, saya boleh menerima semua tagihan di rumah asalkan surat SPPI lengkap dan ID card serta surat-surat yang lainnya. Seperti itu, guys. Nah, itu sudah anjuran dari OJK. Kalau mau datang ke rumah, karena kalau abang datang ke rumah gujuk-gujuk tanpa bawa sama sekali apapun itu surat-suratnya, nah gitu loh, jangan sampai kalian terima, intinya seperti itu. Lanjut lagi yang ketiga, setelah semuanya diberikan ya, ataupun salah satu tidak bisa dia berikan, dia mengajak foto ataupun foto rumah, biarkan saja karena itu memang tugasnya dia untuk bukti laporan ke kantornya, seperti itu ya. Dia memang foto rumah, foto diri kita, datang ke tempat kita terus dia pergi. Nah, itu yang memang tugasnya dia, tetapi jangan pernah janji bayar ketika nanti dia datang, seperti itu. Walaupun wacananya dia mengatakan harus bayar ya Bu atau Pak, 2 minggu lagi saya datang harus bayar ya, besok saya datang lagi harus bayar lagi ya, nanti saya datang lagi. Jangan pernah digubris, jangan pernah paksa untuk membayar. Debt collector itu datang ke rumah orang bukannya hanya satu gitu loh, ada bukan cuma satu, intinya ada kolektor lapangan yang kedua ataupun pihak penagih yang ketiga juga ada. Jadi kalau seandainya dia katakan besok dia akan datang lagi ataupun lusa dia akan datang lagi, berarti itu tidak akan datang lagi. Kalau seandainya dia memang datang lagi, perlu digaris bawahi rumahnya, tetangga kalian di belakang ataupun beda RT, biasanya seperti itu. Nah, kalau bentuknya seperti itu gimana? Tetap katakan jangan janji bayar. Terus kalau dia ditanya sampai kapan dia akan datang bang, sampai dia bosan, sampai dia menemukan target yang lebih besar lagi daripada kalian. Dan biasanya dia akan berhenti setelah di atas 9 atau 6 hari ataupun 3 bulan. Mungkin dia akan tetap datang, atau teroran mungkin akan tetap datang tapi lebih agak jauh-jauh rentannya gitu. Nah, itu dia yang harus kalian persiapkan, terutama juga mental ketika debt collectornya datang ke rumah kalian. Seperti itu, guys ya. Oke, lanjut lagi kita untuk beberapa pinjol yang sudah saya listkan yang memang tidak akan masuk ke dalam SLIK OJK. Nah, kategori pinjol ini adalah pinjol legal, pinjol yang terdaftar dalam SLIK OJK. Dan juga ada beberapa pinjol ini, ada sekitar 12 pinjol ini biasanya hanya memberikan limit di bawah 1,2 juta kepada semua nasabah ataupun kepada debiturnya. Jadi buat kalian semua yang merasa enggak kok, aku dapat limitnya 5 juta ke atas, aku dapatnya 10 juta di atas, bisa dipastikan berarti kalian peminjam dari tahun 2021 atau tahun 2022 ya. Nah, ini buat teman-teman semuanya
Juga dipastikan semua pinjol yang saya sebutkan ini adalah pinjol-pinjol yang memang dari tahun 2021 sampai sekarang itu memang belum masuk ke dalam Slick OJK. Karena kategori itu pemberian limit itu kecil, kemudian buat kalian semua yang memang udah galbay dari tahun 2021 atau 2023 sampai sekarang bisa dipastikan kalian masih aman. Karena kalian bisa mengajukan pinjaman kemanapun dan biasanya dia tidak masuk ke dalam Slick OJK. Kalau sudah tidak masuk ke dalam Slick OJK itu aman. Karena untuk beberapa pinjol seperti S Pinjam, Kredito, 36 Kredi, Samir, EasyCash, yaitu mereka baru memasukkan pinjolnya ke dalam Slick OJK itu semenjak tahun 2022 ke bawah Juni. Desember itu baru mereka protes untuk masuk ke dalam Slick OJK. Nah, tahun 2023 sampai sekarang itu sudah masuk ke dalam Slick OJK semuanya. Tetapi dengan rincian hutang di atas dari 3 juta ataupun 5 juta ke atas gitu ya. Kalau misal kayak bentuk-bentuk SP letter ya, kemudian itu aku laku dan HCI, nah itu memang sudah masuk ke dalam Slick OJK semenjak tahun 2020-an. Itu sudah mulai masuk ke dalam Slick OJK, nilainya kecil pun mereka tetap masuk. Tetapi biasanya dia terdaftar di Slick OJK setelah 1 bulan kalau sudah galbay. Misal kalian pinjam hari ini tanggal 1 ini, nah di tanggal 1 ini bulan kedua Anda telat dan galbay baru masuk ke dalam Slick OJK. Gitu ya, untuk yang aku laku. Oke, lanjut lagi ya, saya akan bacakan rincian ini. Berarti kalau misalkan pinjaman kalian ini di bawah dari 5 juta biasanya tidak masuk ke dalam Slick OJK ya. Tapi kalau seandainya kalian dapat limit di atas dari 5 juta atau 6 juta ke atas, berarti bisa dipastikan dia masuk ke dalam Slick OJK. Gitu loh, dirincikan yang tidak masuk ke dalam OJK sama masuk ke dalam Slick OJK. Oke, nah ini dia, kita lanjut. Yang pertama itu ada modalku, kemudian fintech, lanjut ke pinjam you, uangmi, pinjam duit, cash cepat, klik cair, ada modal, Ivoji, Uku, Monas. Itu beberapa pinjol yang memberikan limit kecil, biasanya dia 2 jutaan atau 3 juta. Nah itu biasanya nggak masuk ke dalam Slick OJK. Kalau ada yang bertanya, bang, masuk ke dalam Slick OJK itu apanya? Pokok bunganya atau denda semuanya masuk ke dalam Slick OJK. Tetapi untuk bunga dan dendanya itu akan mengikuti dari peraturan OJK. Jadi tidak sama dengan di aplikasi, biasanya bunganya akan lebih besar di aplikasi karena itu di dalam aplikasi itu terdapat biaya-biaya lainnya, yaitu pajak dan juga biaya pemeliharaan sistem. Biasanya masuk, tetapi kalau masuk ke dalam Slick OJK itu tidak ada biaya-biaya seperti itu. Nah kalau ada yang bertanya, jadi saya kalau mau membayarkan mengikuti yang mana? Ikuti Slick OJK dengan ketentuan, atau kalian kumpulin dulu uang kalian sebanyak dengan membayar pokoknya aja. Bisa kalian lebihkan sedikit, kemudian lakukan negosiasi sampai negosiasi kalian diterima oleh pihak kolektor lapangan. Ingat saja, patokannya tidak ada perusahaan yang tidak mau menerima uang. Pasti ada. Nah, terkecuali kalian kepepet, misalkan kalian ya mau melakukan pinjaman KUR atau mau melakukan KPR, otomatis kan kalian akan membayarkan secepat mungkin biar hilang di dalam Slick OJK tersebut. Pasti seperti itu kan, otomatis kalian untuk nunggu negosiasi itu tidak akan bisa, karena negosiasi itu berlangsung beberapa bulan, biasanya 3 bulan baru bisa diterima. Dengan catatan kalian harus kuat-kuat mental, harus ngotot bahwa saya mau membayarkan, dengan catatan berikan saya potongan bunga dan dendanya, baru saya mau membayarkan tagihan atau tunggakan tersebut. Nah itu kekuatan yang biar kalian bisa dapat bayar pokoknya aja gitu ya. Nah itu dia beberapa pinjol yang memang tidak masuk ke dalam Slick OJK. Sudah saya pastikan karena beberapa teman yang saya suruh untuk cek Slick rata-rata nggak masuk. Dan buat teman-teman semuanya, pastikan lagi kalau untuk memastikan cek Slick OJK-nya, kalian harus benar-benar cek Slick-nya langsung gitu loh.
Kalau tidak bisa online, wajib datang ke kantor OJK-nya ya. Biasanya itu akan diterima email paling lama 1 hari setelah kalian datang dari kantor OJK. Nggak bisa langsung di situ juga karena mereka butuh waktu untuk mengumpulkan data biar nantinya ketika kalian mau KPR, pinjaman KUR, ataupun pengambilan sesuatu, kalian pastikan bahwa data kalian bersih. Ingat ya, yang dicek itu adalah suami istri ketika kalian sudah berkeluarga, tetapi ketika kalian masih single, yang dicek hanya data kalian saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga atau adik-adik kalian. Tidak ada sangkut pautnya gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster dan tetap semangat, tetap kuat, mental fokus pada keuangan kalian, perbaiki keuangan kalian, kurangi untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Jangan ragu untuk memberikan komentar dan berbagi pengalaman Anda tentang topik ini di bagian komentar di bawah. Kami ingin mendengar pendapat Anda dan terus membangun kesadaran tentang isu-isu penting seperti ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk konten-konten lainnya yang informatif dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjol bukan akhir segalanya.